Baik, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami izinkan kami untuk membahas materi tentang Human Integrated System. Pertama-tama sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota tim saya. Yang pertama ada Mas Aijar, kemudian Mas Amala, kemudian ada Mas Bagus Giarto, kemudian ada saya sendiri sebagai moderator, dan terakhir ada Kak Ingrid. Pada pembahasan ini kami akan membahas tentang kabin operator. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi workstation yang kami pilih yaitu mengenai kabin operator dump truck, di mana jenis pekerjaan yang dilakukan oleh operator dump truck pada dalam kabin ini yang pertama mencakup eh, mengendalikan kendaraan, kemudian memantau kondisi jalan atau kendaraan, selanjutnya berkomunikasi dengan operator lain maupun juga dengan pengawas lapangan, dan yang terakhir mengoperasikan sistem keseluruhan dump truck. Adapun aktivitas utama yang dilakukan operator dalam kabin yaitu loading cycle, di mana maksudnya ini merupakan adalah pemindahan atau pengambilan material. Adapun untuk durasi kerja yang dilakukan oleh operator itu berdurasi selama 8 sampai 12 jam per harinya dalam satu shift. Next. Selanjutnya, evaluasi berdasarkan prinsip ergonomi. Yang pertama terkait desain duduk pada workstation. Jadi, desain duduk pada workstation kabin operator DT ini belum sepenuhnya sesuai prinsip ergonomi. Kenapa? Karena operator masih mengalami paparan getaran tinggi dan juga suspensi tidak optimal. Sehingga jika duduk terlalu lama menyebabkan nyeri pinggang atau gangguan pada tulang belakang. Next. Selanjutnya, evaluasi berdasarkan penempatan kontrol dan display pada kabin. Jadi, pada penempatan kontrol dan display pada kabin operator DT ini juga belum optimal karena tidak efisien, dan dalam aspek keselamatan itu masih kurang. Alasannya karena tampilan kontrol dan beberapa indikator itu mempengaruhi akurasi dan kecepatan keputusan operator, terutama saat kondisi jalan yang berubah-ubah dan juga ketika operator mengalami gejala fatigue. Next. Selanjutnya, evaluasi mengenai penggunaan multiple display. Di kabin operator DT ini tidak secara eksplisit menyebut penggunaan multiple display, tetapi menunjukkan bahwa terdapat banyaknya indikator dan juga panel kontrol yang harus dipantau operator. Jadi jika panel kontrol dan juga beberapa indikator ini tidak dirancang secara ergonomis, hal ini dapat menambah beban kognitif dan juga menurunkan performa kerja dari operator itu sendiri. Next. Baik Kemudian untuk ya, kemudian next bisa dilanjutkan rekan saya. baik untuk slide berikutnya di sini adalah tentang potensi resiko. Untuk potensi resiko itu ada dibagi tiga. Yang pertama itu adalah resiko ergonomi. Resiko ini berupa operator dump truck karena mengalami paparan getaran tubuh ke seluruh badan yang cukup besar dan disebabkan oleh jalan yang tidak rata dan suspensi yang tidak normal dalam kondisi duduk. Karena terlalu lama, sehingga bisa menimbulkan nyeri pada pinggang dan gangguan tulang belakang. Yang kedua, ada resiko fatigue. Risiko ini terjadi karena kelelahan pada operator yang dapat menyebabkan aktivitas yang mereka lakukan dengan durasi yang cukup panjang, sehingga menyebabkan penurunan refleks dan kebosanan. Kemudian fatigue merupakan salah satu penyebab yang paling utama atau paling terbesar kecelakaan yang terjadi pada operator dump truck. Terakhir adalah risiko keselamatan. Pada area kerja operator adalah area pekerjaan yang sangat berpotensi
untuk terjadinya risiko yang tinggi karena dapat menyebabkan kematian. Risiko yang dapat terjadi yaitu tabrakan, kegagalan fungsi rem, terprosok, atau rebah dalam kebutuhan yang lainnya. Next slide. Untuk bab selanjutnya adalah analisis proses pengambilan keputusan. Pada interval keputusan dibagi menjadi faktor eksternal dan internal. Yang pertama adalah faktor internal. Ini adalah penyebabnya karena kelelahan fisik, terutama pada getaran tinggi, kemudian posisi duduk yang statis. Kedua adalah tingkat konsentrasi dan stres mental pada operator. Kemudian pengalaman dan familiarity dengan unit. Kemudian adalah faktor internal. Untuk faktor internal penyebabnya yang pertama adalah getaran kendaraan dan suspensi keras. Selanjutnya, karena suhu kabin yang panas atau AC yang tidak normal. Kemudian, terjadi karena kebisingan dan kondisi jalan pada tambang. Dan terakhir adalah tekanan pada target produksi dan juga alarm sistem. Sehingga berdampak pada operator, yaitu yang pertama adalah fokus kerja mereka menurun. Kedua, terjadi kesalahan pengambilan keputusan. Dan terakhir adalah risiko human error yang meningkat. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan faktor internal dan eksternal untuk keputusan intervensi yang telah kami bahas. Yang pertama yaitu faktor internal, di mana ini meliputi kondisi fisik yang tadi sudah dijelaskan juga oleh rekan saya terkait dengan kelelahan akibat getaran kabin, postur duduk statis dalam durasi panjang, dan lain sebagainya. Pengalaman mengoperasikan unit dan tingkat konsentrasinya ini menentukan kualitas dari keputusan, terutama saat melewati jalur berbatu atau melakukan manuver di loading area. Untuk faktor eksternal yaitu faktor yang kedua, di mana ini berasal dari lingkungan kerja. Ini seperti getaran kendaraan, suara mesin, suhu kabin yang panas akibat yang tidak optimal, tekanan waktu produksi, dan lain sebagainya. Dalam tampilan kontrol pada kabin, alarm mesin, dan instruksi dari supervisor, ini berpengaruh pada kecepatan serta akurasi keputusan. Next slide. Berikut adalah bagian yang kami rekomendasikan untuk perbaikan pada workstation. Yang pertama itu ya yang pertama itu perbaikan ergonomi postur, di mana di sini kami menyarankan untuk menggunakan kursi air suspension seat. Yang kedua, menambahkan lumbar support atau armrest adjustable optimal dan mengoptimalkan posisi duduk sesuai dengan antropometri operator. Yang kedua yaitu perbaikan di kontrol dan tampilan, di mana panel informasi yang penting itu kita sarankan di zona pandang utama. Dan untuk label standar seperti warna, simbol, ukuran konsisten itu tetap di, dikonsistenkan, dan untuk font clear dan mudah dibaca di kondisi gelap dan berdebu. Pada lingkungan kabin, yang pertama yaitu perawatan AC yang rutin untuk target suhu di antara kisaran 18 sampai 25 derajat Celcius. Yang kedua yaitu peredam getaran tambahan di chassis atau seat mount. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terkait perbaikan workstation, di mana yang pertama rekomendasi pengambilan keputusannya kita perlu untuk melakukan program pelatihan operator untuk meningkatkan kesadaran dan juga keterampilan akan pentingnya posisi ergonomi yang sesuai. Kemudian perlu untuk memastikan operator juga memanfaatkan sepenuhnya fitur ergonomis yang baru dan memahami dampak dari wall body-nya. Selain itu juga ada pelatihan cara efektif menggunakan air suspension seat, lumbar support, dan juga adjustable armrest. Dalam pelatihan ini akan diajarkan pengaturan harus disesuaikan dengan antropometri dari setiap individunya. Selain itu juga tujuan dari pelatihan ini
di mana agar operator dapat mencapai postur netral dengan benar sebelum operasi untuk mengurangi paparan WBV dan juga kelelahan yang memungkinkan fokus lebih lama. Selain itu diberikan pemahaman dasar mengenai adanya WBV dan efek jangka panjangnya bagi kesehatan operator sendiri. Layout dari operator kerjanya juga layout panel bertujuan untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan operator untuk menemukan dan memproses informasi penting. Warna kode hijau, eh, kuning, merah yang standar dan mudah dipahami sehingga mudah operator untuk mengambil keputusan dalam pekerjaan. Mungkin dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Berikutnya adalah rekomendasi desain yang kita berikan untuk kabin unit DT HD785. Gambar di atas adalah desain untuk kabin ya, yang sebelumnya dinilai kurang ergonomis. Kita lakukan untuk penyesuaian kontrol panel tambahan, kemudian pemberian warna indikator menggunakan Scotland berwarna, supaya lebih memudahkan untuk mengendalikan kontrol panel, serta menggunakan kursi adjustable dengan air suspension, sehingga dapat diatur sesuai dengan ukuran tubuh masing-masing operator. Next. Nah, berikut adalah dokumentasi dari penerapan prinsip ergonomik pada unit HD785. Di sebelumnya ditambahkan panel kontrol yang mudah terjangkau oleh tangan, sehingga ini dapat disesuaikan dengan bentuk tubuh masing-masing operator. Berikutnya, kita lakukan untuk percobaan dengan posisi duduk, kemudian memegang kemudi, dan mengendalikan kontrol panel di dalam kabin unit. Nah, ini terlihat bahwasanya operator tidak mengalami kesulitan untuk menjangkau kontrol panel dan tetap bisa memperhatikan fokus ke arah jalan. Next. Nah, ini adalah contoh dari posisi duduk, postur tubuh operator, baik itu posisi kaki dan pandangan ataupun visual dari operator. Sehingga kaki ini tidak menggantung sesuai dengan postur tubuh, kemudian untuk kursinya ini bisa disesuaikan dengan postur tubuh juga, dan kontrol panel tidak menghalangi pandangan dan operator masih bisa melihat dengan jelas ke arah depan. Next. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Izinkan kami untuk menyimpulkan pada presentasi ini. Jadi, kesimpulan dari tugas ini adalah menegaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian ergonomi yang signifikan pada workstation kabin operator dump truck, yang secara langsung mempengaruhi keselamatan, kesehatan, dan performa kognitif operator selama durasi kerja yang panjang, yaitu range antara 8 sampai 12 jam per hari. Kemudian kami memecah menjadi dua permasalahan, yaitu identifikasi masalah utamanya, yaitu ergonomi dan kesehatan. Pada permasalahan utama ini terletak pada aspek fisik dan lingkungan kerja, yang yaitu Whole Body Vibration atau WBF, karena desain ini di, didesain ya tidak suspensi dan dapat menyebabkan operator terpapar WBV yang tinggi. Kemudian ada beban kognitif dan fatigue, yaitu tampilan kontrol dan indikator yang tidak ergonomis. Yang kedua terkait dengan pengambilan keputusan, yaitu peningkatan risiko bias karena dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental yang merupakan faktor internal, dapat diperburuk oleh faktor eksternal juga, seperti getaran, tampilan kontrol, dan dapat membuat operator rentan terhadap heuristik dan bias seperti overconfidence dan juga fatigue induced bias. Yang terakhir adalah implementasi keselamatan. Peningkatan bias dan fatigue ini berujung pada keterlambatan dan pengambilan keputusan. Contohnya keterlambatan mengerem atau miskalkulasi jarak yang dapat meningkatkan potensi risiko keselamatan seperti tabrakan atau kegagalan rem. Baik, sekian atas presentasi kami.
Jika ada kurang atau kata yang atau yang kurang dari yang telah kami jelaskan, kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.